Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Disembunyikan negara, ternyata Soekarno masih hidup. Sosok Soekarno hingga kini masih begitu dikagumi. Kemerdekaan Indonesia tak bisa lepas dari nama besar Insinyur Soekarno. Oleh sebab itu, siapa yang tidak mengenal Soekarno? Di Indonesia, Insinyur Soekarno sangatlah dikenal, bahkan hingga ke luar negeri. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno menjabat sebagai presiden selama 22 tahun, yakni dimulai dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Dikutip dari laman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Soekarno atau yang akrab disebut dengan Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Sejak bulan Agustus 1966, kesehatan Soekarno terus menurun, yang pada akhirnya ia pun tutup usia pada hari Minggu 21 Juni 1970. Soekarno dimakamkan dekat makam ibundanya, yaitu di Blitar. Meskipun demikian, akan tetapi akhir-akhir ini Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mendadak ramai diperbincangkan, menyusul beredarnya kabar jika proklamator Indonesia tersebut dikatakan masih hidup. Kehebohan itu dimulai dari sebuah unggahan salah satu akun dalam sosial media, yang pada akhirnya membuat heboh masyarakat karena mengungkap kesaksian orang-orang yang mengaku bertemu dengan Soekarno. Kesaksian bahwa Soekarno masih hidup datang dari seorang pria. Pria tersebut bahkan dengan tegas mengaku mengetahui keberadaan Bung Karno pada saat ini. Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Kalau saya itu sebenarnya tahu di mana tempatnya. Kalau memang orang itu ingin menguak, ingin mengerti, ataupun ingin tahu Soekarno itu, boleh nanti jumpai saya. Saya akan antar ke keluarga dia, ujar pria tersebut di dalam sebuah video yang diunggah oleh salah satu akun media sosial. Tidak sampai di situ, bahkan paranormal yang biasa dipanggil dengan Mbak Mijan dalam sebuah video juga ikut merespon tentang gencarnya kabar bahwa Soekarno dikatakan masih hidup. Mbah Mijan dengan gaya khasnya menjawab pertanyaan dari salah seorang warganet yang penasaran dengan kepastian kabar hidupnya Insinyur Soekarno. Ia bertanya, "Mbah, apa benar Insinyur Soekarno masih hidup?" Hal itu langsung dijawab Mbah Mijan dengan spontan. "Masih," gertak Mbah Mijan dengan gaya khasnya. Kesaksian selanjutnya datang dari pria yang bernama Mu'alif. Dia adalah warga desa Saimata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kalimantan Barat. Mu'alif mengatakan ketemunya di sini. Waktu itu malam-malam, tapi bukan tengah malam. Mu'alif mengaku tidak menyangka bahwa sosok yang selama ini diimpikannya datang menyambangi kediamannya. "Saya juga tidak menyangka. Apa yang saya minta akhirnya terkabul. Soekarno datang tapi ya hanya silaturahmi," kata Mu'alif. Misteri keberadaan Soekarno bahkan semakin membuat publik penasaran setelah salah seorang pria di dalam sebuah video menyebut salah satu daerah. Ada di Lampung. Kalau Ibu Megawati, ia sering ke sana. Pria tersebut menceritakan bahwa saat ini presiden pertama di Indonesia itu tinggal di tempat kakeknya. Megawati dan Guntur dikatakan rutin berkunjung ke tempat tersebut setiap 1 tahun sekali. Soekarno lanjut dia harus berpindah tempat agar jejaknya tidak diketahui wartawan ataupun halayak. Sosok Insinyur Soekarno sangatlah dikagumi oleh masyarakat di berbagai kalangan, karena beliau memiliki banyak sekali keistimewaan, salah satunya yaitu wibawa dan karismatik yang sangat tinggi. Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional.
Soekarno merupakan proklamator bangsa Indonesia yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun demikian, Bung Karno menjadi tahanan politik usai pecahnya peristiwa ke-30 SPKI setelah lengser dari jabatannya sebagai Presiden pertama Indonesia. Mungkin sebagian orang atau bahkan seluruh rakyat Indonesia pasti mendambakan atau bahkan mencintai sosok pemimpin yang satu ini. Kemungkinan yang akan terjadi jika Insinyur Soekarno masih hidup, Indonesia akan menjadi negara basis ketiga alutsista Rusia. Hal itu karena pada masa Bung Karno yang dimana Indonesia mendapatkan banyak sekali pemasukan senjata dari Rusia. Maka Indonesia pun pada saat itu menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Bahkan jika Soekarno masih hidup, dikatakan Malaysia akan jatuh ke tangan Indonesia. Hal itu karena begitu tangguhnya tentara militer Indonesia dan sangat terampil dalam berbagai bidang. Hal ini telah dibuktikan pada saat Operasi Dwi Kora, yang ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Dalam operasi tersebut, tentara militer Indonesia berhasil membekukan tentara militer milik Malaysia. Meskipun mereka telah dibantu oleh tentara militer Inggris dan Australia. Berbeda dengan saat ini, pada saat Insinyur Soekarno masih hidup, ada kemungkinan Indonesia akan menjadi negara superpower. Hal itu lantaran tentara militer Indonesia sangatlah kuat. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika Indonesia akan menjadi negara superpower. Bahkan bisa saja melakukan kerjasama kemudian bergabung dengan tentara militer Cina dan Rusia untuk melawan blok Amerika Serikat. Sehingga dimungkinkan terbentuk poros perjuangan yaitu Jakarta, Beijing, Moskow. Sosok Insinyur Soekarno dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyomanrai. Saking populernya Presiden Soekarno, bahkan Soekarno dipercaya memiliki hubungan dengan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa dari pantai Laut Selatan. Pasalnya terdapat kabar yang menyatakan jika Soekarno telah melakukan pernikahan secara gaib dengan tokoh mistis tersebut. Kemudian hal ini semakin ramai diperbincangkan ketika Soekarno mengawali salah satu pidato kenegaraannya dengan bercerita tentang sosok Nyi Roro Kidul. Tidak heran sebab Nyi Roro Kidul juga memiliki eksistensi yang tinggi, khususnya untuk masyarakat di Pulau Jawa. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden pertama Indonesia ini dipercaya juga memiliki kesaktian atau kemampuan spiritual yang luar biasa, hingga mampu mengguncang dunia. Ditambah lagi, Bung Karno di masa muda sangatlah tekun belajar ilmu bela diri dan ajian kesaktian warisan nenek moyang. Coba kita sedikit berpikir. Sulit sekali untuk dinalar jika sosok Bung Karno dapat disegani banyak orang tanpa ajian kesaktian. Meskipun demikian, adanya ajian ini tidak menafikan pribadi Bung Karno yang memang dipenuhi kewibawaan saat berhadapan dengan orang lain. Bahkan bukan hanya kaum pria yang merasa segan di hadapannya. Banyak pula kaum wanita yang merasa terpikat dan tunduk di hadapan Bung Karno. Konon dikatakan Bung Karno memiliki ajian kesaktian yang diwarisi dari orang paling sakti di Nusantara. Bung Karno memang dikenal sebagai ahli tirakat. Konon diceritakan dia pernah melakukan topo pendem selama 100 hari. Maka tidak heran jika Soekarno dapat mewarisi berbagai ilmu kedikdayaan. Karena secara spiritual dirinya sudah ditempa dengan berbagai macam topo. Itulah kisah dari Soekarno yang masih hidup dan disembunyikan oleh negara. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.